أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin di antara kalian atau di antara kita ada yang pernah melihat tanda seperti ini dalam Al-Quran, atau sebagian mushaf tertuliskan di pinggirnya as-sajadah seperti ini, ya, sajadah seperti ini, ya. Apa fungsi dari tanda-tanda seperti ini? Ya. Tanda-tanda seperti ini menunjukkan bahwasanya ayat itu atau ayat itu dia dinamakan adalah ayat sajadah, ya. Ayat as-sajadah. Ternyata ayat as-sajadah ini seperti ini bisa membuat syaitan menangis, ya. Dengan ayat-ayat as-sajadah seperti ini bisa membuat syaitan menangis, ya. Mau tahu caranya bagaimana kita membuat syaitan menangis dengan ayat-ayat seperti ini, ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadah." Ketika anak Adam, anak cucu Adam membaca as-sajadah. Maksudnya as-sajadah di sini adalah, kata ulama kita, ayatus sajadah. Itu ayat-ayat as-sajadah. Fasajadah. Kemudian dia bersujud. Ya, maka ini dia. Caranya adalah ketika kita membaca ayat seperti ini, menjumpai ayat seperti ini, kita sujud. I'tazala syaitanu yabki. Maka syaitan akan menjauh, menjauh pergi sambil menangis, ya. Yaqulu, apa yang dikatakan syaitan? Ya wailahu, ya, celaka aku. Dalam riwayat lain disebutkan, ya waili, ya, celaka aku. Umira ibnu Adam bis sujud. Anak cucu Adam atau Adam diperintahkan untuk bersujud. Fasajada, maka dia bersujud. Falahul jannah, maka baginya adalah syurga. Wa umirtu bis sujud fa abaitu, dan saya diperintahkan untuk bersujud dan saya menolak. Faliyan nar, maka bagiku adalah neraka. Maka inilah cara membuat syaitan menangis dengan ayat-ayat sajadah. Dan disunnahkan, ya, ketika kita melewati ayat-ayat sajadah ini adalah disunnahkan untuk kita bersujud. Baik itu kita membaca di luar salat ataupun kita membaca di dalam salat, ya. Baik, bagaimanakah, ya, tata cara sujud tilawah itu sendiri, ya? Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah tahu, ya, atau mungkin ada di antara kita yang mungkin lupa atau bagaimana, ya. Sujud tilawah, ya, tata caranya adalah yang pertama, ya, sujud tilawah dilakukan sekali saja. Jadi dia sekali sujud saja. Yang kedua, caranya dan posisinya sebagaimana sujud di dalam sholat. Persis sama. Kemudian yang ketiga, tidak diawali dengan takbiratul ihram dan tidak diakhiri dengan salam jika dia di luar sholat. Jika dia di luar salat, kita tidak bertakbir kemudian sujud, langsung sujud saja. Dan kemudian ketika kita bangkit, kita tidak salam, ya. Namun sebagian juga ulama berpendapat bahwasanya didahului takbir di luar salat, didahului takbir, ya, sebelum sujud, ya. Baik. Kemudian yang keempat, adapun sujud tilawah ini ketika dia di dalam salat,
ya, ketika dia di dalam sholat maka bertakbir ketika sujud dan bertakbir ketika kita bangkit, ya. Di dalam sujud tilawah apa yang kita baca? Apakah ada doa khusus, ya, ketika kita sujud tilawah, ya? Sebagian ulama mengatakan ketika kita membaca doa sujud ketika kita sholat sujud di dalam sholat, maka itu sudah sah, ya. Sebagian ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang doa khusus ketika sujud tilawah. Sebagian riwayat Aisyah, dan riwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya. Beliau meriwayatkan bahwasanya di antara doa sujud tilawah adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basara tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, ini di antara doa, dan banyak riwayat-riwayat yang lain yang bisa kita baca, tapi ya intinya kalau kita membaca doa sujud atau doa ketika kita sujud dalam salat, maka itu sudah sah sujud.